Sejak kecil, aku dipilih menjadi menantu keluarga Bai. Di usia 20 tahun, aku menikahi Bai Ningbin yang menderita autisme. Selama 5 tahun pernikahan, Bai Ningbin selalu membenciku dan menolak sentuhanku. Apalagi untuk tidur seranjang denganku. Kemudian, dia bertemu dengan seorang pria. Di depannya, dia menyembunyikan semua amarahnya, dengan canggung menunjukkan kepatuhannya, dan menulis lagu untuknya. Dia juga memberinya hadiah. Bahkan ruang kerja yang tidak pernah mengizinkanku masuk, dibuka tanpa syarat untuk pria itu. Aku tahu Bai Ningbin menyukai orang lain. Aku juga tidak ingin lagi menjaganya. Maka, aku menemui kakek Bai dan berkata ingin bercerai. Sebelum bertemu Bai Ningbin, hidupku tidak pernah baik. Ibuku adalah wanita yang kejam. Dia menyukai wajah ayahku. Cintanya berkobar-kobar, sampai berhubungan badan dengan ayahku tanpa berpikir panjang. Kemudian, lahirlah aku. Setelah aku lahir, ibuku baru menyadari bahwa ayahku ternyata berasal dari keluarga kaya raya. Hanya dengan lambaian tangan, dia bisa membuat ibuku hidup makmur selamanya. Tapi kabar buruknya, ayahku adalah menantu yang numpang hidup di keluarga kaya. Dengan kata lain, dia adalah pria desa yang masuk ke masyarakat kelas atas berkat istrinya. Sementara ibuku adalah wanita simpanannya. Istri sah datang untuk menggerebek, dan ibuku yang tertangkap. Biasanya aku melihat ayahku sangat gagah di depan ibuku. Tapi di depan istri sahnya, dia merendahkan diri seperti seekor anjing. Ayahku segera memutuskan kontak dengan ibuku, bahkan tidak mengakuiku sebagai anak. Ibuku membesarkanku seorang diri. Hidup kami sulit, mengayuh becak. Berjualan di kaki lima, dikejar petugas ketertiban sampai puluhan kilometer, bahkan sepatunya sampai lepas sebelah. Kemudian, dia muak dengan kehidupan seperti itu. Dia bilang ingin memberiku jalan keluar yang baik. Aku tidak tahu cara apa yang digunakan ibuku. Tiba-tiba, dia mengeluarkan hasil tes DNA antara aku dan ayahku. Kemudian, dia datang dan membuat keributan di depan rumah ayahku, memaksa ayahku untuk membiayaiku. Keluarga kaya itu khawatir akan skandal, dan menyetujui permintaan itu. Sejak saat itu, aku berpisah dengan ibuku. Pada hari aku dikirim ke keluarga Shen, ibuku tersenyum sambil menangis. Yuan, kamu tidak akan kelaparan lagi. Tapi ibuku terlalu naif. Aku adalah noda yang sama dengan ayahku. Nyonya Shen juga membenciku. Orang-orang di bawahnya pandai menjilat, tentu saja tidak akan bersikap baik padaku. Adapun kakak-kakak tiriku. Bahkan setiap hari ia mencari cara untuk menganiaya saya, tetapi ibu saya tidak akan tahu tentang hal ini. Pertemuan di depan rumah keluarga Shen waktu itu adalah terakhir kalinya saya melihatnya dalam hidup saya. Dia menderita kanker, dan sudah stadium akhir. Tidak mampu membayar biaya pengobatan, dia mengirimku ke ayahku, lalu melompat ke sungai. Dan aku dibesarkan di keluarga Shen sebagai anak angkat, menjalani hari-hari dengan hati-hati. Tahun ini usiaku 15 tahun. Saya bertemu seorang gadis di keluarga Shen, lengannya berdarah karena tertusuk duri mawar. Namun, dia seolah tidak menyadarinya. Mendengarkan lagu di taman dengan memakai earphone, saya berpikir untuk mengambilkan iodin untuk membersihkan lukanya, dan menempelkan plester. Kemudian saya baru tahu. Gadis ini bernama Bai Ningbin, kakeknya membawanya berkunjung ke keluarga Shen, entah apa alasannya. Pak tua Bai menyukaiku, ingin aku menjadi cucu menantunya. Keluarga Bai adalah keluarga terpandang sejak lama. Ayahku tentu saja langsung menyetujui. Kakak-kakakku setelah mendengar berita ini, satu persatu tertawa mengejekku. Kau pikir kau sudah memanjat pohon yang tinggi? Kalau bicara soal kesetaraan, giliranmu paling terakhir. Bai Ningbin itu, sejak kecil menderita autisme dan gangguan bipolar, dia bukan orang normal. Namun, karena pertunangan dengan Bai Ningbin, Nyonya Shen akhirnya memperlakukanku dengan lebih baik, dan hari-hariku di keluarga Shen menjadi jauh lebih baik. Setidaknya mereka tidak lagi menindasku, aku sering teringat saat pertama kali bertemu dengannya. Gadis yang dengan tenang mendengarkan musik di taman. Gadis yang manis, dia tidak tahu, bahwa tanpa sadar. Dia telah banyak membantuku, aku benar-benar berterima kasih padanya dari lubuk hati. Aku mulai memahami penyakitnya. Belajar bagaimana berinteraksi dengannya di masa depan. Lalu di usia 20 tahun, atas pengaturan kedua keluarga. Aku menikahi Bai Ningbin, aku tidak tahu bahwa Bai Ningbin begitu menolak untuk menikah denganku. Setelah menikah, dia tidak pernah bersikap baik padaku, dia tidak mengizinkanku menyentuhnya. Apalagi tidur seranjang denganku, pada malam pernikahan, dia sangat marah padaku di kamar pengantin. Pergi, jangan di kamarku, keluar. Kau keluar dari sini, aku menunduk dengan malu, rasa tidak nyaman meluap dari hatiku. Hari itu, Tuan Bai mencariku, dia bilang Bai Ningbin sejak kecil sifatnya aneh. Tidak suka berinteraksi dengan orang, bibi yang sebelumnya merawat Bai Ningbin, baru saja meninggal dunia. Saat itu, kondisi Bai Ningbin sangat buruk, dia memintaku untuk lebih bersabar. Beri Bai Ningbin sedikit waktu. Aku mengangguk setuju. Sejak saat itu, saya memikul tanggung jawab merawat Bai Ningbin, bolak-balik antara sekolah dan keluarga Bai,
mengingatkan Bai Ningbin untuk minum obat tepat waktu. Saya juga harus secara rutin membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan mengatur menu makan serta pakaiannya. Untungnya, Bai Ningbin tidak sepenuhnya kaku. Dia perlahan mulai merespon padaku, misalnya tidak lagi mengatakan kata "keluar" kepadaku. Atau misalnya, dia akan dengan canggung menyelimutiku saat aku tertidur di sofa. Tapi dia tetap tidak mau sekamar denganku. Tuan Bai selalu berharap untuk menimang Cicit. Dia sudah mendesakku berkali-kali, tapi hal seperti ini, dia tidak menginginkannya. Aku juga tidak punya cara. Akhirnya di tahun kelima, Bai Laoyezi benar-benar tidak bisa tinggal diam. Tanpa sepengetahuan saya, dia memberinya obat kepada Bai Ningbin, lalu mengirim Bai Ningbin ke ranjang saya. Mengunci pintu kamar, menjebak kami malam itu. Sampai sekarang pun aku masih ingat dengan jelas, sakit, sungguh sangat sakit. Di bawah pengaruh obat, tatapannya kosong, bertindak mengikuti naluri tubuhnya. Tapi dia sama sekali tidak berpengalaman, seperti ikan mati. Aku hanya merasa seperti hewan yang dipaksa kawin. Tidak merasakan hasrat apapun, terburu-buru menyelesaikannya. Saat fajar menyingsing, aku benar-benar tidak tahan lagi dan tertidur lelap di suatu siang. Aku terbangun karena suara benda pecah. Bai Ningbin sangat marah. Dia menghancurkan ponselku. Merusak televisi berwarna yang tergantung di dinding, meja juga berantakan di satu sisi. Melihatku terbangun. Dia berjalan ke arahku, di tangannya ada sebuah cermin. Cermin itu memantulkan wajahku. Saat itu aku bahkan belum sempat mengenakan pakaian, tubuhku lelah, dia menunjuk ke arahku di cermin. Di matanya ada kebencian yang tak terselubung. Kamu orang jahat, menjijikan sekali. Aku benci kamu, tidak ingin melihatmu lagi. Hari itu kondisi fisikku sangat buruk. Berjalan pun kakiku terasa lemas, tapi begitu Bai Ningbin kambuh, dia langsung menghilang. Tidak ada cara, aku hanya bisa keluar mencarinya. Aku tidak sempat makan. Mencari dari siang hingga dini hari, hampir menjelajahi setiap tempat yang sering dia kunjungi. Sampai-sampai betisku gemetar tanpa henti. Namun, aku tetap tidak menemukannya. Saat aku terengah-engah putus asa di depan pintu rumah, pukul 1 dini hari. Bai Ningbin akhirnya kembali. Di sampingnya berdiri seorang pria. Bai Ningbin pergi sendirian untuk mendengarkan konser. Ponselnya mati dan dia tidak ingat jalan pulang. Nan Hai yang mengantarnya pulang. Langkah kaki Bai Ningbin sangat pelan. Jalan pulang di dini hari sangat pendek, namun dia berjalan sangat lama. Mereka berdua mengobrol tentang musik, tentang komposer dan pemain musik yang tidak kukenal. Bai Ningbin menyukai musik sejak kecil. Dia lulus dari universitas ternama dan membuka studio untuk bekerja setelah lulus. Dia menciptakan banyak lagu terkenal. Aku hanya berdiri di depan pintu rumah, diam-diam mendengarkan mereka mengobrol selama 30 menit, tetapi Bai Ningbin sama sekali tidak menyadari keberadaanku. Akhirnya kepala pelayan tidak tahan lagi dan mengingatkan, "Nona, ini sudah sangat larut. Kembalilah tidur, Nyonya terus menunggu kalian." Nan Hai menoleh mencari sumber suara cinta. Sedikit terkejut, bertanya pada Bai Ningbin, "Apakah ini suamimu?" Wajah Bai Ningbin menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengangguk. Kemudian segera menambahkan, "Aku tidak menyukainya." Rasa canggung tiba-tiba menyeruak, membuatku sangat malu. Nan Hai bernama He Qiang. Menarik lengan bajunya sambil tersenyum, "Sudah larut malam. Kita bertemu lagi lain waktu." Sejak hari itu, hubunganku dan Bai Ningbin kembali membeku. Dia tidak mau berbicara sepatah kata pun kepadaku. Saat ulang tahunnya, aku memberinya headphone Bluetooth model baru. Kabarnya kualitas suaranya sangat bagus, sangat populer, saya sengaja memesan setengah tahun sebelumnya. Tapi Bai Ningbin hanya mengambil korek api dan membakar headphone itu hancur berkeping-keping di depanku. "Aku tidak menyukaimu. Aku juga tidak suka barang yang kau berikan. Sampah, aku tidak mau." Pada hari ulang tahun itu, dia pergi keluar dan merayakannya bersama He Qiang. Sejak pertemuan itu, dia dan He Qiang terus berhubungan. Beberapa waktu lalu, He Qiang bahkan mengunjungi studionya. Saat pulang malam itu, dia membawa sebuah cincin audio, hadiah ulang tahun dari He Qiang. Aku menatap puing-puing earphone yang berserakan di lantai, jauh di lubuk hatiku terasa sangat lelah. Keesokan harinya, Pak Tua Bai tiba-tiba menelepon dan menyuruhku pergi ke ruang kerjanya. Dia menyuruhku mengambil sebuah dokumen untuk diserahkan kepada sekretarisnya. Tapi aku ingat, Bai Ningbin selalu melarangku masuk ke ruang kerja. Aku ragu. Tuan Bai mendesakku, mengatakan dokumen itu sangat dibutuhkan. Sekretaris sudah menunggu di depan pintu. Setelah berpikir sejenak, aku pergi mengambil dokumen itu. Sebelum pergi, aku mengembalikan semua barang di ruang kerja ke posisi semula. Tapi, kejadian aku masuk ke ruang kerja. Ternyata diketahui oleh Bai Ningbin. Ponselnya terhubung ke CCTV ruang kerja. Dia bergegas kembali dari studio. Di tengah musim hujan ini penuh dengan aura permusuhan dan musik. "Kamu tidak boleh masuk. Tidak boleh." Emosinya seperti badai tak kasat mata, menyebar dengan liar di dalam ruangan hanya karena aku pergi ke ruang kerja untuk mengambil dokumen.
Dia bahkan menyuruh orang untuk membersihkan ruang kerja dari awal sampai akhir. Aku hanya diam-diam memperhatikannya. Aku menanyakan keraguan yang selama ini kupendam. Kenapa aku tidak boleh masuk? Selama ini, Bai Ningbin sering mengundang Hikiang untuk duduk-duduk santai di rumah. Mereka berdiskusi tentang musik di ruang kerja, bisa sampai seharian penuh. Kenapa Hikiang boleh, tapi aku tidak? Lalu, aku juga tidak kotor. Kenapa harus menyuruh orang membersihkan ruang kerja? Raut wajahnya semakin dingin. Dia berbeda denganmu. Dia mengerti musik. Dia adalah teman sejiwa. Kamu tidak mengerti. Masuk, berarti mengotori. Selama bertahun-tahun, aku sudah terbiasa dengan ungkapannya yang singkat seperti ini dan langsung mengerti maksudnya. Saat emosinya memuncak, aku selalu berusaha menenangkannya terlebih dahulu. Tapi hari ini, walaupun tahu dia sangat marah, aku tidak bisa membujuknya dengan baik seperti biasanya. Aku memejamkan mata. Bai Ningbin, cara bicaramu ini benar-benar menyakitkan. Saat itu, gula darahku menurun drastis. Aku terhuyung dan mundur selangkah. Sialnya, aku berdiri di depan pintu ruang kerja yang tidak tertutup. Langkah mundur itu tanpa sengaja membawaku masuk ke dalam ruang kerja. Bai Ningbin salah paham dan mengira aku sedang memprovokasinya. Matanya tiba-tiba membelalak, urat-urat di dahinya menegang. Dia menunjukku dan mengatakan banyak hal yang sangat kasar. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada 3 kalimat, pergi dari sini, ini rumahku. Bukan rumahmu, pergi sana, jangan pernah muncul lagi di rumahku. Kata-kata ini bukan pertama kalinya ku dengar. Saat aku memasuki keluarga Shen, saudara-saudara tiriku yang saya sering mengatakan hal yang sama. Waktu itu, aku hanya bisa meringkuk di balik selimut dan menangis diam-diam. Aku berpikir, suatu hari nanti aku pasti akan memiliki rumah sendiri. Rumah yang orang lain tidak bisa mengusir. Setelah menikah, aku keliru mengira villa ini bersama Bai Ningbin adalah rumahku. Walaupun tidak bisa melindungiku dari angin dan hujan, tapi bagaimanapun juga, ini adalah tempatku kembali. Namun hari ini, dengan suara parodia memberitahuku bahwa rumah itu atas namanya. Uang itu dari keluarganya, ini bukan rumahku. Dia menyuruhku segera pergi. Emosi bergejolak, perasaan tak berdaya hampir menelanku. Aku menundukkan kepala. Aku menghitung hari. Sejak bertemu Bai Ningbin di usia 15 tahun, hingga kini sudah 10 tahun. Di usia 15 tahun, karena pertunangan dengannya, saya menjalani 5 tahun kehidupan yang nyaman. Di usia 20 tahun, aku menikahi keluarga Bai dan dengan cermat merawatnya selama 5 tahun. 5 tahun, budi baik keluarga Bai padaku sudah kubalas. Aku muak dengan kehidupan seperti ini. Aku ingin bercerai. Begitu pikiran untuk bercerai muncul, aku bertanya pada diri sendiri, mengapa? Aku memberitahunya bahwa Bai Ningbin memiliki seseorang yang disukai. Dia akan di hadapan orang itu menahan amarahnya, dengan canggung menunjukkan tingkah laku manis, dan menulis lagu untuknya. Memberikannya hadiah, bersikeras untuk membuatnya senang. Ada Hikiang di sana. Suasana hati Bai Ningbin juga akan menjadi jauh lebih baik, baik dari sudut pandang objektif maupun subjektif. Dia lebih cocok untuk Bai Ningbin daripada aku. Setelah mendengar itu, kakek Bai tidak bersuara. Setelah beberapa lama, dia berdeham pelan dan bertanya dengan serius padaku. Fang Yuan, tahukah kamu mengapa dulu aku memilihmu sebagai cucu menantuku? Karena aku begitu perhatian mengantarkan sarapan untuk Bai Ningbin. Aku bertanya padanya. Dia menggelengkan kepalanya. Bukan, aku sudah menyelidikimu. Aku tahu sifatmu yang jujur dan juga tahu posisi sulitmu, tidak disukai di keluarga Shen. Kau membutuhkan pernikahan ini. Dengan adanya pernikahan ini, demi nama baik keluarga Bai, hidupmu akan jauh lebih baik. Karena itulah, kau akan menganggap Bai Ningbin seperti penyelamat. Aku berterima kasih padanya, atas pengertiannya, bahkan pemakluman yang diberikannya. Saat aku tahu kamu memilih jurusan psikologi di universitas, aku tahu aku tidak salah memilihmu. Kamu memang seperti itu. Dia menghela napas. Anak yang lahir seperti Bai Ningbin, jika tidak sakit, tentu saja aku akan melindungimu sampai mati. Tapi dia malah sakit. Dia adalah satu-satunya cucuku. Tentu saja aku harus merencanakan yang terbaik untuknya, mencarikannya suami yang benar-benar setia. Untuk menjaganya seumur hidup. Hikiang yang kau sebutkan itu, aku tidak tahu dia anak laki-laki seperti apa. Aku tidak yakin menyerahkan Bai Ningbin padanya. Saat mengatakan ini, dia menatapku. Ketidakadilan keluarga. Fang Yuan, kau tumbuh dalam keluarga tiri. Kau tahu betul seperti apa wanita kaya itu. Jangan katakan hanya punya satu pria di luar, bahkan punya 10 pun tidak aneh. Sebaliknya, Bai Ningbin itu polos, tidak seperti wanita lain yang licik. Itu sudah sangat bagus. Lagi pula, selama aku masih ada, tidak ada pria yang bisa menggoyahkan posisimu yang sah. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Aku mengerti maksudnya. Tapi aku tidak ingin lagi berada di rumah, menjaga seorang penderita autisme, menjalani hidup yang sudah bisa kulihat akhirnya. Bai Ningbin mengusirku. Aku berkata dengan serius kepada kakek Bai, kehadiranku saat ini
hanya akan membuatnya merasa jengkel. Belakangan ini, frekuensi dia kambuh. Semakin sering. Setelah mendengar perkataan ini, raut wajah kakek Bai berangsur-angsur menjadi serius, memikirkan kembali hubunganku dengan Bai Ningbin. Setelah sekian lama, akhirnya dia melunak. Fang Yuan, soal perceraian ini akan kupikirkan lagi. Kau pulanglah dulu. Dan satu lagi, Bai Ningbin bagaimanapun juga istrimu. Masalah ini juga harus mendapatkan persetujuannya. Aku mengangguk. Bangkit dan pergi. Bagaimana mungkin Bai Ningbin tidak setuju? Seharusnya dia sangat ingin menandatangani surat cerai itu. Hari ini hujan rintik-rintik musim semi. Angin bertiup kencang di luar. Saat aku keluar dari rumah tua, aku melihat Bai Ningbin. Dia berdiri di tepi pintu gerbang, mengenakan kemeja putih, dan memegang payung di tangannya. Ujung payungnya meneteskan banyak air. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia berdiri di sana. Dan sudah berapa banyak yang dia dengar. Saat melihatku, dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Wajahnya pucat. Kau bilang, ingin menceraikanku? Setelah mendapatkan jawaban afirmatif dariku, Bai Ningbin terdiam beberapa saat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, dia bertanya padaku, setelah perceraian, apakah kamu masih akan merawatku? Aku tertegun sejenak, lalu tertawa hambar. Perceraian bagi Bai Ningbin berarti kita berdua akan menjadi orang asing mulai sekarang. Aku bukan lagi istrimu. Dan aku juga tidak punya kewajiban untuk merawatmu. Dia mengerti, dan perlahan tumbuh dewasa. Air mata tumpah, membasahi separuh bahunya. Bai Ningbin menatapku dengan serius. Lalu menggelengkan kepala, tidak mau cerai. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia tidak ingin bercerai. Kenapa? Tanyaku padanya. Kalau cerai, tidak ada yang merawatku. Bukankah kamu suka Hikiang? Biarkan saja dia yang merawatmu. Tapi Bai Ningbin tetap menggelengkan kepala dengan keras, tidak mau. Dia sibuk, harus berkarya. Dia tidak bisa terus berada di rumah. Kamu saja, kamu merawatku. Aku memegangi kepalaku. Menatap air yang menggenang di lubang dangkal, hanya merasakan hawa dingin di hatiku. Dia merasa Hikiang punya cita-citanya sendiri. Dan tidak tega mengurungnya di rumah. Sedangkan aku, pria yang membosankan dan biasa saja di matanya ini. Seharusnya memang berputar di sekelilingnya. Bai Ningbin, jika kamu membutuhkan seseorang untuk merawatmu, kamu bisa membayar seorang pengasuh. Sebelum aku datang, bukankah Bibi Zhang juga merawatmu dengan baik? Aku mencoba berbicara dengannya dengan masuk akal, tapi dia keras kepala. Dan bersikeras agar aku yang merawatnya. Sambil berbicara, tangannya mengepal erat. Telapak tangannya sampai meninggalkan bekas goresan yang dalam. Ini adalah pertanda penyakitnya akan kambuh. Aku tidak ingin berdebat dengannya lagi. Jadi aku pulang. Dia mengikutiku dari belakang, berulang kali mengatakan 3 kata, tidak mau cerai. Jika aku tidak setuju, dia akan mencakar tangannya hingga berdarah-darah. Keluarga Bai sangat kaya. Pasti mampu membayar seorang pengasuh. Aku tidak mengerti mengapa Bai Ningbin begitu keras kepala. Setelah bertanya, dia tergagap lama, dan mengucapkan 2 kata, kebiasaan. Kebiasaan itu terbentuk perlahan, kataku padanya. Dia mulai berteriak. Tidak mau, tidak cerai. Kamu harus mendengarkanku. Aku tahu bahwa percuma saja membujuknya saat seperti ini. Jadi, aku memilih untuk diam. Dia pikir aku menyetujuinya, kerutan di dahinya akhirnya berangsur-angsur menghilang. Saat melihat Hikiang di depan pintu rumah, matanya langsung berbinar. Masalah perceraian terlupakan olehnya. Dia dan Hikiang masuk bersama ke ruang kerja. Sebelum Bai Ningbin masuk, dia sengaja mengunci ruang kerja, seolah-olah takut seseorang akan menerobos masuk. Tidak lama kemudian, terdengar suara rayuan merdu dari dalam, bercampur dengan tawa cerah anak laki-laki itu. Semuanya tampak penuh vitalitas. Ketika Hikiang keluar, hari sudah pukul 10 malam. Di luar hujan deras. Bai Ningbin melirik derasnya hujan dan memanggilnya. Hujan, kalau keluar akan basah. Malam ini, tinggal di sini saja. Hikiang berkedip dan tersenyum padanya. Bodoh, aku tidak membawa piyama. Bagaimana bisa aku menginap? Bai Ningbin menunjuk ke arahku. Itu, kamu harus tanya istrimu. Apakah kamu setuju aku menginap malam ini? Dan bersediakah kamu meminjamkan pakaianmu padaku? Hikiang menatapku sambil tersenyum penuh harap. Belum sempat aku menjawab, Bai Ningbin sudah mendahului, menyatakan kesediaannya. Di pipi Hikiang muncul lesung pipit dangkal, lalu ia memiringkan kepala, pura-pura menyalahkannya. Kenapa kamu seenaknya menjawab pertanyaan orang lain? Bai Ningbin menunjuk ke arah villa. Ini rumahku, bukan rumahnya. Dia lalu menunjuk ke ruang pakaian. Karena pakaian itu dibeli dengan uang keluarga, jadi aku yang memutuskan. Hikiang pun tersenyum manis ke arahku. Nyonya Bai, kalau begitu saya akan menginap di sini malam ini. Semoga saja ini tidak mengganggu kehidupan pernikahan kalian. Reaksi Bai Ningbin lebih besar dari reaksiku. Dia terburu-buru menjelaskan, bahkan sampai mengangkat tangannya.
Tidak ada hal menjijikan semacam itu di antara kami. Aku mendengarkan dengan tenang, tanpa mengangkat kepala, sambil membuka ponselku dengan perlahan. Bai Ningbin benar. Di sini bukan rumahku. Apa aku berencana untuk pindah? Mencari apartemen yang cocok tidaklah mudah. Ketika di keluarga Sheng, aku tidak punya uang jajan. Jika butuh sesuatu bicaralah dengan kepala rumah tangga, permintaan yang wajar. Kepala rumah tangga biasanya akan mengabulkan. Setelah masuk keluarga Bai, kakek Bai setiap bulan beri aku biaya hidup 50.000 yuan. Kelihatannya banyak, tapi itu sudah termasuk biaya pengobatan Bai Ningbin, biaya intervensi psikologis, makanan bergizi, dan villa. Segala pengeluaran untuk makan minum dan gaji semua orang, setelah dihitung dengan cermat, kira-kira hanya tersisa beberapa ribu setiap bulan, jadi tabunganku tidak terlalu banyak. Setelah melihat-lihat selama 2 hari, aku menemukan sebuah apartemen dengan harga yang sesuai saat membereskan pakaian. Bai Ningbin kebetulan pulang. Setelah terakhir kali aku menyebutkan perceraian, sikapnya kepadaku sedikit melunak. Terkadang, dia akan berinisiatif untuk berbicara denganku. Contohnya, sekarang dia bertanya padaku, apakah kau membereskan ini untuk dibuang? Aku menggelengkan kepala. Bukan. Dia menunjuk tumpukan pakaianku. Buang saja. Tidak bagus. Kau tidak mengerti seni. Tidak bisa memadukan dan mencocokkan, semua pakaian ini jelek. Aku menghentikan pekerjaanku dan menatapnya. Lalu, seperti apa yang dianggap bagus? Dia berpikir dengan serius, menjawabku, Hiki yang seperti itu. Tampan. Kau harus belajar darinya. Aku punya uang. Bisa kubelikan untukmu. Aku melihatnya, gaun putih yang dipajang paling atas. Aku sedikit tertegun. Gaun ini adalah gaun yang Bai Ningbin beli saat berbelanja denganku setahun lalu. Aku sendiri yang memilih. Aku masih ingat dengan jelas saat dia keluar dari kamar pas. Reaksiku. Aku tergagap, berulang kali mengucapkan 2 kata. Bagus, tapi bajunya tetap baju itu. Dia malah menganggapnya kuno dan ketinggalan zaman. Sebenarnya bajunya yang berubah atau orangnya yang berubah? Aku menundukkan bulu mata. Tanganku tetap bekerja, tidak perlu. Aku menyukai gayaku sendiri. Kemarahan perlahan muncul di mata Bai Ningbin. Dia melemparkan kata, terserah, lalu berbalik dan pergi, membanting pintu dengan keras. Gendang telingaku terasa sakit karena getarannya. Malam itu, dia tidak keluar kamar lagi. Jadi dia tidak tahu ketika aku meninggalkan villa ini dan keluar dari keluarga Bai. Aku membawa koper berukuran 24 inci dan sebuah ransel biru saat meninggalkan keluarga Bai. Pakaianku masih sama seperti dulu. Bai Ningbin benar, ini bukan rumahku. Jadi, barang-barang milikku sangat sedikit. Aku hanya tinggal di apartemen itu selama sehari. Lalu aku berangkat ke Chuncheng. Dulu, ibuku selalu berkata padaku, hidup akan menjadi lebih baik. Setelah dia cukup menabung, dia akan mengajakku berlibur. Setelah ibuku meninggal, aku menghibur diriku sendiri. Hidup akan menjadi lebih baik. Setelah aku cukup menabung, aku akan pergi berlibur sendiri. Tapi, semuanya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Aku hanya melompat dari satu sangkar ke sangkar lainnya. Bai Ningbin tidak bisa ditinggal sendirian. Aku tidak bisa pergi jauh. Aku pernah mencoba membawanya pergi, tapi dia sudah lama tinggal di kota ini. Sulit baginya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dia merasa tidak aman di kereta cepat. Bahkan makan pun menjadi masalah. Tidak ada jalan lain, aku harus menurunkannya di stasiun berikutnya dan membawanya pulang. Betapa bersemangatnya aku saat merencanakan perjalanan. Betapa mengecewakannya saat kami turun dari kereta. Ternyata, tempat-tempat yang kita lewati setelah cukup menabung adalah ladang gandum, padang rumput, dan pantulan cahaya yang terbiaskan. Juga awan yang mengalir dari Gunung Chang. Semua ritme yang teratur hancur di ombak Danau Erhai. Hidup menjadi bebas dan bergoyang. Aku juga menjadi orang yang tidak berguna tapi hidup. Banyak orang yang kelelahan mental berkumpul di sini. Menceritakan berbagai macam masalah kecil. Kami duduk di tanah, di bawah bintang-bintang. Bertukar cerita. Ada yang hampir hancur karena pekerjaan, ada juga gadis tetanggaku yang belajar kedokteran di sini. Dia bilang, di sini, hari-harinya akhirnya tidak dipotong menjadi pecahan-pecahan kecil oleh liburan. Ada juga pasien yang sedang menyembuhkan penyakitnya. Dia bilang, tidak ada yang tahu bagaimana masa depan, setidaknya saat ini dia sedang berkembang. Kami bertemu sebentar, menyentuh makna terdalam dan tersembunyi di hati masing-masing. Kemudian, seperti 18 sungai di Gunung Chang, kami mengalir dengan berliku-liku. Kemudian, aku pergi sendirian ke dermaga Longkan untuk melihat matahari terbit. Ombak Danau Erhai memecah cahaya matahari menjadi sisik-sisik yang menari. Aku tidak menangis saat sulit mencari nafkah di keluarga Shen, atau saat Bai Ningbin berbicara kasar kepadaku. Saat diusir dari rumah, aku juga tidak menangis, tapi saat ini, aku menutupi pipiku, bahuku bergetar tak terkendali. Aku belum pernah merasakan ini sejelas ini. Kehilangan kebebasan. Tidak ada lagi alarm rutin,
Tidak ada lagi pengingat pikiran yang terkunci dalam buku catatan kaku. Aku ingin mengikuti panggilan dari gunung yang jauh, bisa melamun sepanjang hari, sampai 2 minggu kemudian. Baru setelah itu aku memasang kembali kartu SIM. Saat meninggalkan keluarga Bai, aku mengirim pesan singkat kepada kakek Bai. Singkatnya, setelah saya memasukkan kartu SIM hari ini, saya menerima banyak sekali panggilan. Ada panggilan dari ayahku, kakek Bai, dan juga dari Bai Ningbin. Aku duduk di dalam mobil yang kembali, menghubungi Tuan Bai, Fang Yuan. Terdengar kelelahan yang mendalam dalam suaranya, cepatlah kembali, Bai Ningbin. Kondisinya sangat buruk. Aku tetap kembali ke keluarga Bai. Ternyata setelah aku pergi, Bai Ningbin sangat marah. Dia tidak tahu bagaimana harus hidup, misalnya harus memegang botol dan wadah itu. Dia tidak tahu berapa kali makan sehari. Dulu aku yang menuangkan air dan meletakkan obat di depannya. Hari itu dia ada konferensi pers, tapi dia tidak tahu di mana das yang cocok dengan setelan jasnya. Dia mencoba menghubungiku, tapi dia tidak bisa menghubunginya. Pengurus rumah tangga mengatakan Bai Ningbin sangat marah. Piring dan mangkuk semuanya dia pecahkan. AC kamar tidur dia robohkan ke lantai. Bahkan meja kopi dan lemari makan pun dia jungkir balikan. Keluarga itu sangat kacau sehingga kakek Bai harus mencarikannya pengasuh baru, tetapi pengasuh baru itu tidak memahaminya. Untuk sementara waktu, dia kehilangan akal. Ketika saya kembali, Bai Ningbin tampak lebih kurus. Dagunya semakin runcing. Setelah melihatku, dia mengerutkan kening. Dia dengan dingin memalingkan wajah. Untuk apa kembali? Bukankah kau ingin pergi? Aku benci kamu, pembohong. Saat aku bepergian, Pak Tua Bai menemukan pemilik kontrakan. Entah apa yang dia katakan, pemilik kontrakan itu tidak mau lagi menyewakan apartemen itu kepadaku. Maka aku membawa kembali barang-barangku. Bai Ningbin melihat koper di tanganku dan mendengus. Keluarga Shen tidak menginginkanmu. Kau tidak punya tempat tinggal. Akhirnya harus kembali juga. Aku tidak menjelaskan apa-apa, dengan diam-diam membawa barang-barangku kembali ke kamar. Saat aku memunggungi dia, Bai Ningbin di belakangku sedikit mengangkat bibirnya. Sepertinya suasana hatinya agak gembira. Dia tidak tahu alasan sebenarnya aku kembali. Apartemen sudah tidak bisa ditempati, aku bisa menyewa lagi. Aku bahkan bisa meninggalkan kota ini. Untuk hidup di tempat baru. Aku dan Tuan Bai sudah banyak berbicara di telepon. Aku memberitahunya. Saya sudah memeriksa hukum perkawinan, saya bisa mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu. Tidak masalah jika gugatan pertama gagal. Saya akan tinggal terpisah dengan Bai Ningbin selama 1 tahun penuh, kemudian mengajukan gugatan cerai lagi sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua kalinya aku akan menang. Dia bertanya mengapa aku bersikeras untuk bercerai. Dengan bercerai, aku tidak akan mendapat banyak uang. Ya, Tuan Bai sangat cerdik sebelum pernikahan. Dia menyuruhku dan Bai Ningbin menandatangani perjanjian pranikah. Semua aset Bai Ningbin adalah pranikah, termasuk studio itu. Jika kami bercerai, aku hampir tidak mendapatkan apa-apa. Aku tahu, tapi aku tetap ingin mengakhiri pertunanganku dengan Bai Ningbin. Itu melindungiku selama 5 tahun, dan aku juga menjaganya selama 5 tahun, jadi kita impas. Bisa dibilang sudah selesai. Di ujung telepon sana, Tuan Bai terdiam sangat lama. Ketika aku pikir dia akan menutup telepon, dia berkata, aku mempekerjakan seorang pengasuh baru. Dia tidak tahu bagaimana cara merawat Bai Ningbin. Rawat dia selama sebulan lagi, selesaikan serah terima. Sebagai imbalan, aku tidak akan menghalangi perceraian. Aku juga akan memberimu 1 juta lagi. Syaratnya terlalu menggiurkan, aku tidak bisa menolak. Jadi, Bai Ningbin tidak tahu. Ini adalah bulan terakhirku berada di sisinya. Kepala pelayan bilang, saat aku tidak ada, dia tidak makan dengan benar. Namun malam itu, Bai Ningbin makan 2 mangkuk nasi. Dia mendengus ke arahku. Anak pintar, aku tersenyum, seperti dulu. Dengan suara ramah, bagus sekali. Sudut bibirnya membentuk lengkungan yang indah. Begitu dia kembali ke ruang kerja, aku segera memberitahu Kahi yang baru datang bahwa dia suka dipuji. Ingatkan dia secara tidak sengaja setelahnya. Saya kemudian membawanya ke lemari obat. Berapa banyak yang harus diminum setiap kali, dan obat harus diminum dengan air. Jangan terlalu panas, sebaiknya air hangat sekitar 40 derajat. Roknya. Celananya tergantung di lemari kedua. Dia harus minum secangkir susu hangat sebelum tidur. Aku memberitahu kebiasaannya pada Kahi. Kahi mengingatnya dengan sangat teliti. Setelah aku kembali, kehidupan Bai Ningbin kembali normal. Dia juga tidak kambuh lagi. Tapi hari ini, Kahi pergi mengantarkan obat untuknya. Tiba-tiba terdengar suara gelas pecah di dalam kamar. Ketika saya bergegas ke sana, lantai sudah berantakan. Serpihan kaca berserakan di mana-mana, bersama dengan pil-pil yang bertebaran, Bai Ningbin berdiri tanpa alas kaki. Tanpa sengaja menginjak pecahan kaca, darah mulai mengalir, isakannya belum reda. Hanya menunjuk kata, rekonsiliasi, dan bertanya kepadaku dengan nada berat, mengapa harus dia? Kenapa bukan kamu? Ini jelas perbuatanmu,
Kenapa harus diganti orang lain? Sambil berkata, dia meraih lengan bajuku dan menggelengkan kepala. Aku tidak mau orang lain, aku hanya ingin kamu yang mengantarkan obat. Kemudian, aku menuangkan air dan mengambilkan obat untuknya lagi. Emosinya datang dan pergi dengan cepat. Setelah melihatnya patuh meminum obat yang kubawakan, barulah aku bertanya kepadanya, "Mengapa kau menginginkanku?" Aku sedikit takut karena bukan kamu. Aku bertanya pelan, "Takut apa?" "Takut kamu akan menyerahkanku kepada orang lain, lalu pergi, dan tidak menginginkanku lagi." Harus kuakui, firasatnya agak tajam. Memang benar aku sedang berhubungan dengan Hikiang. Biarkan dia sedikit demi sedikit mengambil alih kehidupan Bai Ningbin. Bai Ningbin bahkan menarik lengan bajuku, mengatakan dia masih membutuhkanku di masa depan. Tidak boleh diganti orang. Kamu sudah berjanji padaku untuk tidak pergi. Sesuai dengan sifat keras kepala Bai Ningbin, jika aku mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan membuat keributan besar. Aku tidak ingin lagi menghabiskan energi untuk menenangkan emosinya, jadi aku hanya mengikuti keinginannya dan berbohong padanya. "Baik, aku berjanji padamu, aku tidak akan pergi. Tidak perlu mengganti orang. Tinggal setengah bulan lagi, biarkan dia minum obat selama setengah bulan lagi." Bai Ningbin melengkungkan bibirnya dan tersenyum puas. Dia tidak menyadarinya. Kakinya masih berdarah, dan kali ini, aku tidak seperti biasanya. Memberinya yodium untuk membersihkan lukanya. Dia juga tidak menyadari tatapan yang mengandung rahasia itu. Semua orang tahu aku akan pergi, hanya dia yang tenggelam dalam dunianya sendiri. Siang ini, aku melihat Hikiang lagi. Dia berdiri di depan pintu villa, pandangannya tertuju pada jendela setinggi langit-langit di ruang kerja lantai 2. Beningbin sedang duduk di dekat jendela, menunduk memainkan piano. Hikiang mondar-mandir dengan gelisah. Dia tidak mencari Bai Ningbin, malah mencari saya. Dia menyerahkan lembaran musik yang menguning kepada saya. Dia sudah lama mencari lembaran musik ini. Tolong sampaikan ini padanya. Saya sedikit terkejut. Bai Ningbin ada di atas. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Tidak bisa. Hikiang menggelengkan kepalanya, senyum pahit muncul di bibirnya. Dia tidak ingin melihatku lagi. Baru saat itulah saya menyadari bahwa Hikiang sering datang ke rumah Bai setiap 3 hari sekali. Tetapi akhir-akhir ini dia tidak pernah muncul. Bahkan cincin yang dia berikan kepada Bai Ningbin juga menghilang. "Tuan Shen." Hikiang membuka suara dan menyela lamunan saya. Dia bertanya kepada saya. "Saya menyukai Bai Ningbin. Bisakah kamu melihatnya?" Saya mengangguk. Begitu jelas. Tidak mungkin aku tidak melihatnya. Pertunjukan musik berakhir. Semua orang berpasangan, hanya dia yang sendirian dan tidak cocok dengan keramaian. Aku langsung mengenalinya dalam sekali pandang. Dia sangat tampan. Lagu apa yang dimainkan hari itu? Aku lupa semuanya, hanya sibuk menatapnya. Setelah mengetahui bahwa ponselnya kehabisan baterai, saya mengambil kesempatan untuk menawarkan tumpangan pulang. Saya tidak bodoh. Setelah berbicara dengannya beberapa kalimat, saya tahu. Tapi menurutku dia sangat imut, sangat murni, ketika menyebut Bai Ningbin. Mata Hikiang juga tersenyum tipis. "Setelah kamu pergi, Tuan Bai menghubungiku. Dia bilang kamu ingin bercerai. Sebenarnya aku sangat senang mendengar berita ini. Saya selalu berpikir bahwa kamu dan Bai Ningbin berasal dari dua dunia yang berbeda. Dia tenggelam dalam ruang seni. Yang kamu pikirkan hanyalah kebutuhan sehari-hari. Aku dan Bai Ningbin memiliki idola yang sama dan menyukai genre musik yang sama. Ketika bersama, kami selalu membicarakan musik tanpa henti. Aku lebih cocok untuknya daripada dirimu. Aku menyarankan Bai Ningbin untuk menceraikanmu, itu juga bagus. Aku bisa memikul tanggung jawab untuk merawatnya. Tapi tahukah kamu apa hasilnya?" Hikiang terus berdiri di depan pintu villa dan berbicara denganku. Aku bertanya apakah dia ingin masuk. Dia mengangkat matanya, menatap Bai Ningbin di lantai 2, dan menggelengkan kepalanya. Hikiang berkata bahwa setelah saya pergi, dia menemani Bai Ningbin di villa selama beberapa hari. Di ruang belajar, Bai Ningbin berbicara dengannya tentang musik. Meninggalkan ruang belajar, Bai Ningbin mulai bercerita tentangku. Aku membuatkan kue stroberi untuknya, dan dia tertegun sejenak. Dia bahkan mengatakan bahwa aku paling suka stroberi. "Di sofa ruang tamu ada boneka, katanya kau menjahitnya sendiri. Kalian juga memberi nama setiap boneka bersama. Di etalase kamarnya, terpajang foto kalian berdua. Aku ingin menghitung berapa banyak foto, tetapi ternyata tidak bisa dihitung. Tahukah kamu apa yang paling tidak bisa aku terima?" Hikiang mengangkat matanya menatapku, matanya redup. Dia memainkan beberapa akor. Dia bilang melodi ini sangat cocok denganmu. Dia belum pernah berpisah denganmu selama ini. Dia merindukanmu. Hal-hal ini, aku memang tidak tahu. Lalu, aku ingin tahu, mengapa Bai Ningbin tiba-tiba tidak mau bertemu dengannya? Lalu aku tiba-tiba menyadarinya. Aku dan Bai Ningbin sudah lama saling kenal. Selain musik, dia tidak pernah membicarakan hal lain denganku. Kami juga tidak pernah bersentuhan fisik. Aku bertanya padanya, apakah dia akan bercerai denganmu? Dia bahkan tidak ragu sedikit pun, langsung memberitahuku tidak akan.
Malam itu aku sedikit gila. Aku ingin membuktikan bahwa dia menyukaiku, jadi aku masuk ke kamarnya dan menanggalkan pakaianku di depannya. Ketika dia mencoba denganku, jika dia bersedia seperti ini saat bersamamu sebelumnya. Bukankah itu bisa membuktikan bahwa dia menyukaiku? Aku tidak berbicara, diam-diam mendengarkan Hikiang menyelesaikan ceritanya. Aku tidak menyangka dia akan bereaksi seperti itu. Tidak percaya, ketakutan, panik, jijik, penolakan. Aku tidak tahu ekspresi rumit seperti apa itu. Singkatnya, dia sangat marah. Dia melepaskan tanganku dan mengusirku keluar. Sebelum pergi, wajahnya memerah karena marah. Dia bilang dia pikir aku berbeda dari yang lain, tidak menyangka ternyata aku juga vulgar seperti ini. Dia juga berkata, jangan mencarinya lagi di masa depan. Dia tidak ingin melihatku lagi. Hikiang menunduk. Kesepian di matanya. Ketika aku pergi, dia duduk di tumpukan boneka di sofa. Berbisik memanggil namamu. Awalnya menyukai wanita yang sudah menikah, aku masih bisa mengatakan pada diri sendiri. Bai Ningbin tidak menyukaimu. Kaulah yang mengikatnya dengan pernikahan tanpa dia sadari. Yang tidak dicintai adalah orang ketiga. Tapi sekarang, dia menatap orang di balik kaca dari jauh, mengembuskan napas keruh. Aku masih menyukainya. Tapi aku tahu, itu tidak mungkin lagi, kan? Tolong berikan ini padanya. Partitur ini. Aku sudah mencarinya lama sekali. Entah Bai Ningbin tidak melihatnya atau tidak ingin bertemu dengannya. Hikiang di depan rumah keluarga Bai. Berdiri selama lebih dari 1 jam. Bai Ningbin sama sekali tidak menunduk untuk menatapnya. Saat pergi, dia berjalan sangat lambat. Tetapi sampai dia benar-benar menghilang dari pandanganku, dia tidak dapat memenuhi keinginannya untuk bertukar pandang dengan orang yang ingin dia temui. Bai Ningbin masuk dan sangat lengket padaku. Bahkan mulai mencari-cari alasan untuk mengobrol denganku. Dia bertanya kepadaku kemana aku pergi selama setengah bulan menghilang. Aku menunjukkan foto dan video perjalananku kepadanya, berbagi pengalaman masa lalu. Di pasar jalan 3 bulan. Ada yang menjual bros dan anting-anting yang terbuat dari buah changshan. Sangat kreatif. Jika kamu melihatnya, dia pasti juga akan sangat menyukainya. Tahukah kamu tentang tai die, kucing genteng, cap tumbuhan, ukiran lukisan papan? Lihatlah. Ini semua ku buat sendiri. Sangat bermakna. Aku bahkan ikut dengan orang-orang desa. Mendaki gunung mencari jamur, menyusuri lembah dan sungai kecil, memetik sekeranjang penuh jamur. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan kebahagiaan panen. Maaf. Apakah aku terlalu banyak bicara? Biasanya aku bukan orang yang banyak bicara. Tapi entah kenapa. Bai Ningbin menanyakan tentang perjalananku, dan aku selalu bisa bercerita tanpa henti. Bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyela. Bai Ningbin hanya tersenyum, menopang dagunya dan menatapku. Tidak apa-apa. Kau bicara, aku mendengarkan, dia mendengarkan aku bercerita dengan bersemangat. Menceritakan apa yang kulihat dan kudengar, lalu tiba-tiba bertanya padaku, apakah kamu sangat suka bepergian? Aku mengangguk tanpa ragu, tapi aku selalu merasa lebih nyaman di rumah. Tidak apa-apa, kamu bisa mencobanya. Aku tertegun. Mencoba apa? Bai Ningbin membolak-balik dan memainkan kucing genteng yang kubuat. Dia tidak menjawabku. Belakangan ini, dia tidak pergi ke studio, malah suka berada di rumah. Suatu hari, dia tiba-tiba memanggil namaku di ruang kerja, Pang Yuan. Aku bertanya apa yang terjadi. Dia membuka pintu dan melambai padaku. Waspada. Aku selalu ingat kejadian setelah memasuki ruang kerja waktu itu. Penampilan Bai Ningbin yang mengamuk. Jadi, aku tidak bergerak dan tetap berdiri di depan pintu ruang kerja. Dia justru menarik lengan bajuku dan membawaku ke ruang kerja. Mulai sekarang, kamu boleh masuk ke sini. Orang lain tidak boleh, hanya kamu yang boleh. Aku punya hadiah untukmu. Ruang kerjanya besar. Selain meja dan kursi kerja, ada juga sebuah piano putih. Hari ini, Bai Ningbin mengenakan pakaian haute couture dan bahkan berdandan khusus, hanya saat akan bermain musik. Dia akan berpakaian resmi seperti ini. Jendela besar memantulkan cahaya matahari terbenam ke tubuh Bai Ningbin. Dia bermandikan cahaya matahari terbenam, ujung rambutnya dilapisi emas tipis, bulu matanya bergetar lembut. Jari telunjuknya menari, nada-nada mengalir dari antara jemarinya. Beberapa orang memang terlahir buta nada. Seperti aku tidak mengerti apa itu adagio atau legato. Aku hanya tahu bahwa saat ini perasaanku sangat dalam. Seperti ombak lengket di laut musim semi, keberanian bergemuruh dan bergema di antara puncak-puncak gunung, sesaat yang melayang. Mengatakan romantis terlalu biasa, mengatakan mendalam terlalu kuat. Aku mendengarkan dengan tenang. Lagu selesai, dia mengangkat kepalanya menatapku, enak didengar? Aku mengangguk dengan tulus, bertepuk tangan. Enak didengar. Ini draft awal. Perlu disempurnakan. Dia menunjuk tumpukan tebal partitur piano. Direvisi lagi. Akan lebih baik. Aku sangat menyukai lagu ini, jadi aku bertanya padanya. Apa judulnya? Bai Ningbin ragu sejenak, berbisik. Belum terpikirkan. Lagu ini, kutulis untukmu.
Beberapa hari lagi adalah ulang tahunmu. Ini hadiahnya. Aku tertegun. Aku tidak menyangka dia akan memberiku hadiah seperti ini. Dia berdeham pelan, tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tentang penyebab penyakitku, tahukah kamu? Aku pernah menanyakan hal ini pada kakek Bai. Dia mengatakan padaku bahwa penyakit Bai Ningbin disebabkan oleh kelalaian pengasuh. Tapi Bai Ningbin justru memberitahuku. Tidak ada hubungannya dengan pengasuh, ini tentang ayah dan ibuku. Dia terdiam sejenak. Sepertinya dia ingin menjelaskan asal-usulnya kepadaku, tapi jarinya berhenti menyala, seolah-olah hanya mengingat masa lalu. Sudah menghabiskan seluruh tenaganya. Tidak apa-apa, jika terlalu menyakitkan. Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku menuangkan segelas air hangat untuknya. Dia menggertakkan giginya. Harus dikatakan, setelah membangun mental untuk waktu yang lama agar kamu tahu. Barulah dengan sangat susah payah dia membuka mulut, ayahku mengejar ibuku lama sekali, baru ibu mau menikah. 2 tahun kemudian, ibuku mengetahui bahwa ayahku mencari wanita lain di luar sana. Pertama kalinya, ibuku sangat marah, ayahku berlutut dan berjanji akan berubah. Tapi kemudian, ada yang kedua kalinya. Ketiga, keempat kalinya. Aku bahkan memergoki ayahku dengan orang lain di rumah. Benar-benar menjijikan. Ibuku tidak tahan. Membawaku pindah. Ayahku datang, memohon ibuku untuk memaafkannya. Ibuku sekali lagi luluh. Pulang ke rumah. Setelah kembali, ibuku baru tahu bahwa ayahku tidak memutuskan hubungan dengan orang luar itu, bahkan ketika menemui ibuku. Dia membawa wanita itu bersamanya. Ibuku membujukku untuk tidur di sini, ayahku tidur dengan wanita itu di sebelah. Tapi kali ini, ibuku tidak menangis atau merenung, tiba-tiba sangat tenang. Dia bahkan mengajak ayahku bepergian bersama. Ibuku memegang sebilah pisau. Menusuk jantung ayahku. Ayahku berlumuran darah, berusaha sekuat tenaga melawan. Mencekik leher ibuku. Aku dikunci ibuku di balkon, berusaha sekuat tenaga menggedor pintu, tidak bisa keluar. Ketika aku bangun, ayah dan ibuku tidak akan bergerak lagi. Aku terpaku di tempat. Ini sama sekali berbeda dengan versi yang pernah kudengar. Kisah cinta keluarga Bai dan Ibu Bai adalah kisah indah di keluarga kaya. Awalnya, keluarga Bai sudah menetapkan perjodohan, tetapi jatuh cinta pada Ibu Bai yang berasal dari keluarga biasa pada pandangan pertama. Ibu Bai tidak ingin terlibat dalam keluarga bangsawan, awalnya tidak setuju. Keluarga Bai melayaninya dengan sepenuh hati selama 4 tahun. Ibu Bai tersentuh olehnya dan akhirnya menerima lamarannya. Setelah menikah, pasangan itu hidup bahagia. Tidak lama kemudian, mereka memiliki Bai Ningbin. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu kali saat bepergian, Ibu Bai meninggal karena komplikasi jantung. Keluarga Bai tidak ingin istri tercintanya kesepian seorang diri. Mengikuti jejaknya. Tapi siapa sangka, di balik kisah cinta yang indah seperti itu, ternyata menyembunyikan masa lalu yang tidak berperasaan dan berdarah. Dan Bai Ningbin, yang menyaksikan proses kematian orang tuanya. Baru berusia 6 tahun, pikirannya belum matang. Kelainan mentalnya. Setelah bangun menjadi seperti ini. Aku akhirnya tahu mengapa Bai Ningbin tidak merasa aman saat bepergian. Dan sangat menolak pernikahan dan hubungan intim. Fang Yuan mengatakan ini agar kamu tahu aku. Aku yang utuh sepenuhnya. Dia duduk di sampingku, ragu sejenak. Perlahan, sedikit demi sedikit, telapak tangannya menyentuh punggung tanganku. Aku tahu aku sengaja. Aku akan mengatasinya. Mulai sekarang, kamu boleh masuk ruang kerja. Aku tidak akan mengomelimu. Kamu juga boleh menggandeng tanganku. Aku tidak akan menepisnya. Aku akan patuh minum obat. Tidak akan marah-marah padamu. Dia menatapku dengan serius, tatapan tulus seperti ini. Seolah ingin mengeluarkan hatinya dan memberikannya padaku. Ini pertama kalinya aku benar-benar merasakan kehangatan telapak tangannya. Aku tidak tahu apakah karena cahayanya yang remang-remang, suaranya terdengar sangat lembut. Fang Yuan, ayo kita pergi berlibur bersama. Aku akan mencoba. Pergi ke tempat baru. Setelah kembali, kita akan merayakan ulang tahunmu. Dia menarik tanganku, membuka peta, dan dengan serius mempelajari kota-kota di atasnya. Aku melihat langit yang berangsur-angsur gelap, lalu menelepon Tuan Bai. Aku memberitahukan tentang keinginan Bai Ningbin untuk pergi berlibur. Tuan Bai terdiam sejenak, lalu bertanya padaku. Apakah serah terima dengan Hihi sudah beres? Saat ini, aku akan pergi kurang dari seminggu lagi. Jika pergi berlibur. Setelah kembali dari liburan, aku seharusnya langsung pergi. Semua yang perlu dijelaskan sudah aku sampaikan pada Hihi. Kata-kata Tuan Bai, dia mau pergi jalan-jalan juga bagus, ajak dia berkeliling. Aku berdiskusi dengan Bai Ningbin lama sekali, dan memutuskan untuk pergi ke Mongolia dalam bersama. Bai Ningbin mempelajari panduan perjalanan. Menyusun rencana perjalanan. Dia bahkan secara khusus mengeluarkan kamera. Aku bisa memotretmu. Membantumu merekam. Dia adalah orang yang sangat terencana. Dia menyusun jadwal perjalanan yang padat.
Bahkan apa yang akan dimakan setiap hari pun sudah diputuskan sebelumnya. Tujuan kami kali ini adalah Ulan Butong. Saat naik pesawat, aku bisa dengan jelas merasakan fluktuasi emosi Bai Ningbin. Mungkin karena pengalaman dikurung di balkon, dia tidak menyukai ruang tertutup seperti ini. Sama seperti saat naik kereta cepat waktu itu, dia menjadi sangat gelisah saat duduk di sampingku. Dia menarik-narik lengan bajuku, lalu mendekat ke arahku, sedang menulis namamu. Saat pesawat lepas landas, dia menggenggam tanganku. Telapak tangannya dipenuhi keringat halus. Di tengah perjalanan, kami mengalami turbulensi yang kuat. Pesawat berguncang dengan hebat. Bai Ningbin tidak bersuara sama sekali selama prosesnya. Seolah sedang mengatasi rasa takut, terkekang oleh sabuk pengaman yang kuat, sambil menggenggam tanganku. Namun, itu mengungkap emosinya saat itu, dia sangat gugup. Setelah pesawat tiba di Chifeng, menyewa mobil membutuhkan waktu 4 jam lagi. Bai Ningbin sangat tegang, sama sekali tidak beradaptasi dengan iklim dan lingkungan. Itu membuatnya lebih cemas dari biasanya. Aku menghiburnya sepanjang jalan, dia menarik sudut mulutnya dan tersenyum padaku. Fang Yuan, aku baik-baik saja. Aku benar-benar mempercayainya. Setelah membawanya ke kamar hotel, dia mandi air panas terlebih dahulu. Ketika keluar, aku melihat Bai Ningbin berjongkok di sudut dinding, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Setelah melihatku, dia menarik napas dalam-dalam 2 kali, membuka koper dan menggeledahnya, memberinya 2 pil untuk menenangkan emosinya. Sebelum aku sempat berbicara, dia berpura-pura tenang dan bangkit. Aku juga akan mandi. Aku baik-baik saja, sungguh baik-baik saja, jangan khawatir. Malam itu, dia berguling-guling untuk waktu yang lama, seolah tidak bisa tidur. Selama bertahun-tahun ini, setiap malam, dia tidak pernah meninggalkan tempat tidur di villa itu. Seharusnya dia tidak bisa tidur di tempat asing. Aku bertanya dengan lembut kepadanya, apakah kamu ingin aku menceritakan sebuah kisah pengantar tidur? Tidak apa-apa, aku hampir tertidur. Kamu juga tidur. Besok, kita harus melihat padang rumput. Setelah itu, dia tidak lagi berguling. Tenang dan sunyi, seolah-olah dia benar-benar tertidur. Tapi keesokan harinya, lingkaran hitam di bawah matanya masih mengungkap fakta bahwa dia tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Dia makan sangat sedikit, sering memasukkan obat ke mulutnya. Awalnya, aku sangat ingin melihat padang rumput yang luas. Tetapi melihat kondisinya yang buruk, pikiranku tertuju padanya, bahkan senja di Danau Putri. Aku tidak sempat menikmatinya. Bagaimanapun, akulah yang membawanya keluar. Dan aku juga harus membawanya kembali dengan selamat. Bai Ningbin hanya memandang pegunungan yang bergelombang di kejauhan. Jangan lihat aku, lihat ke sana, pergilah ke sana. Aku ambil foto. Dia mengeluarkan ponselnya untuk memotretku, tangan yang menekan tombol rana. Sedikit gemetar. Wisatawan lain melihatnya, dan berbisik pelan. Kenapa wajahnya pucat begini, seperti penyakit ketinggian, masa iya? Ketinggian ini bahkan tidak sampai 2000 meter. Bai Ningbin menatapku, mencoba menjelaskan kepadaku. Cobalah saja. Tidak apa-apa. Dia menarikku dan mengambil banyak foto. Tapi dia selalu tidak puas. Tidak, bukan seperti ini. Bai Ningbin menundukkan kepalanya dengan sedikit malu, menatap ujung sepatunya, dan menarik napas dalam-dalam. Fang Yuan, nanti saja kita syuting. Kita jalan-jalan dulu. Kita jalan bersama di padang rumput luas. Pasangan di sebelah berlari bebas menghadap puncak gunung. Aku melihat punggung mereka. Dan merasakan dalam hati, betapa bebasnya. Dia mencoba mempercepat langkahnya. Dia berlari bersamaku di padang belantara, tapi lingkungan asing di sekitarnya membuatnya sangat waspada. Dia tidak bisa merasakan kebebasan seperti orang biasa. Dia hanya bisa berbicara kepadaku. Fang Yuan, kamu lari. Aku akan membantumu merekam. Tidak perlu. Mari kita berjalan perlahan bersama. Di sepanjang jalan, ada banyak tumpukan jerami yang digulung oleh para penggembala. Pasar ternak lewat di samping, terasa nyaman saat tenang. Bai Ningbin tidak berkata apa-apa. Sudut mulutnya tertarik membentuk senyum mengejek diri sendiri. Kami pergi selama 3 hari, dia terlihat kurus di depan mata. Seluruh dirinya tampak sangat lesu. Jika dikatakan perjalanan ini untuk mengisi ulang energiku, maka perjalanan ini baginya. Itu seperti siksaan. Emosi yang tertekan selalu memiliki momen ledakannya. Hari itu, aku mencoba menunggang kuda. Bai Ningbin berdiri di tempatnya, mengangkat kamera untuk mengambil fotoku. Kuda itu melepaskan keempat kakinya dan perlahan mempercepat lajunya, berubah dari berjalan pelan menjadi berlari kecil. Bai Ningbin mengangkat kamera, kemudian terdengar jeritan melengking di telingaku. Aku segera tersadar. Itu suara Bai Ningbin. Penyebab penyakit Bai Ningbin kambuh adalah karena sepasang suami istri di dekatnya. Pasangan itu bertengkar entah karena alasan apa. Si pria berkata setelah kembali akan memukuli si wanita. Si wanita berkata, jika dia berani pergi, dia akan mengambil pisau dan menusuknya sampai mati. Pertengkaran antara suami dan istri. Kata-kata yang diucapkannya agak kasar. Orang-orang di sekitar menghindar,
Hanya Bai Ningbin yang perlahan menoleh. Memperhatikan mereka, pertengkaran mereka semakin sengit. Napas Bai Ningbin semakin berat. Mungkin karena beberapa hari ini terus-menerus tegang, atau mungkin karena memikirkan sesuatu. Kemudian, dia kambuh. Saat Bai Ningbin kambuh, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Aku berada di sisinya. Sambil terus-menerus menenangkannya, hingga matahari terbenam, dia perlahan menjadi tenang. Fang Yuan, maafkan aku, membuatmu khawatir. Dia duduk di atas rumput. Kedua tangan memeluk lutut, mata tersembunyi, keluar bersamaku. Buruk sekali, ya? Aku menggelengkan kepala pelan. Tidak, tidak buruk. Tapi kamu tidak bahagia. Aku melihat foto-foto perjalananmu ke Dali, kamu tertawa dengan sangat riang. Setelah kembali ke rumah, kamu tidak pernah tertawa lagi. Jauh di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Aku tidak sebahagia seperti di foto. Aku ingin membuatmu senang, jadi aku mengajakmu bepergian. Tapi kau di kameraku, juga tidak di kamera orang-orang asing di Dali, saat kau menunggang kuda. Aku bersusah payah mengambil satu foto yang memuaskan, tapi hanya berhasil satu foto, lalu aku kambuh. Fang Yuan, aku sangat tidak berguna. Bersamaku, bahkan berlibur pun tidak bisa membuatmu rileks. Bagaimana mungkin bisa rileks dengan membawa seseorang yang bisa kambuh kapan saja? Apa yang dia katakan itu benar. Aku tidak bisa membantah. Aku dan dia duduk bersama di rerumputan, melihat matahari terbenam perlahan. Jatuh ke garis cakrawala. Dia duduk di sana, titik-titik cahaya di membran hitam menyerap dan pecah. Hampir gelap, Fang Yuan. Aku benar-benar tidak berguna. Langit benar-benar gelap. Aku berdiri dan menepuk-nepuk rumput di tubuhku. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Aku sudah memesan tiket pesawat untuk pulang besok. Perjalanan ini segera berakhir. Besok pulang, lusa adalah hari ulang tahunku. Lusa saya akan bisa pergi dengan 1 juta. Bai Ningbin mengikuti saya berdiri dan pergi, dengan ekspresi sedih sepanjang jalan. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan selama perjalanan pulang pun dia sangat tenang. Sesekali mengangkat telepon untuk mengatur sesuatu. Setelah sampai di rumah, dia akhirnya rileks. Napasku menjadi lebih teratur. Sebelum tidur, setelah ragu beberapa saat, dia berkata, "Selamat malam. Fang Yuan, besok aku punya hadiah ulang tahun baru untukmu. Hadiah ulang tahun yang aku kira. Entah itu sebuah lagu atau sebuah benda." Keesokan harinya, dia muncul di depan pintu kamarku mengenakan gaun. "Fang Yuan, ayo kita ke kantor catatan sipil, ajukan perceraian." Bai Ningbin adalah orang yang sangat keras kepala. Hal yang telah dia yakini tidak akan pernah berubah. Jadi setelah dia mengatakan tidak ingin bercerai, aku bersiap untuk menghabiskan 1 atau 2 tahun. Untuk mempersiapkan gugatan cerai. Tapi aku tidak menyangka Bai Ningbin akan berubah pikiran di saat-saat terakhir. Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Kenapa? Dia menjawab dengan nada yang sangat tenang. "Kamu tidak bahagia. Aku tidak ingin membebanimu lagi." Saat mengatakan ini, dia bahkan berpura-pura santai, namun kesedihan mendalam terlihat jelas di matanya. "Fang Yuan, aku adalah orang yang sangat keras kepala. Bahkan menyadari bahwa aku mencintaimu baru terjadi setelah kamu pergi. Dulu aku pernah berpikir dengan gelap. Bagaimanapun caranya, aku harus mengikatmu di sisiku. Tapi di sisiku, kau tidak bahagia. Sungguh, sama sekali tidak bahagia." Sampai di sini, nada bicaranya tercekat, matanya memerah. "Apakah aku sudah cukup lama membebanimu? Aku tidak ingin kau bersedih lagi, jadi aku melepaskanmu." Ini pertama kalinya aku melihatnya menangis. Awalnya saya berpikir orang seperti dia tidak akan pernah meneteskan air mata. Tetapi di dalam mobil menuju kantor catatan sipil, air matanya terasa panas, menetes di telapak tangan saya. Seperti hujan musim semi yang tak tertahankan. "Fang Yuan, ini hadiah ulang tahunmu yang ke-25 dariku. Kebebasan. Masa tenang perceraian adalah 30 hari. Dalam 30 hari ini, Pak Tua Bai mencoba menahanku. Dia bertanya padaku, Bai Ningbin sudah menyadari. Perasaannya padamu, apakah kamu masih ingin bercerai? Jelas-jelas jika kamu tetap tinggal, kamu akan memiliki kehidupan yang lebih baik." Aku menggelengkan kepala. Tidak, dia tidak terlalu mengerti. "Fang Yuan, antara dia dan Hikiang, tidak terjadi apa-apa. Apalagi dia sekarang juga menyukaimu. Cintanya hanya datang sedikit terlambat. Kamu meninggalkan mereka begitu saja? Bisakah kamu memberinya satu kesempatan lagi?" Tapi saya tetap menggelengkan kepala. Tidak bisa. Setelah merasakan kebebasan, tidak ada jalan untuk kembali. Ayahku menelepon dan memarahiku lama sekali. Nyonya Shen juga menegurku. Mereka bilang aku seharusnya berterima kasih pada Bai Ningbin. Seandainya dulu keluarga Bai tidak memilihku, mereka pasti sudah menjodohkanku dengan orang lain. Mungkin dengan seorang peramal. Atau mungkin seorang om-om parubaya. Atau mungkin juga seorang pria tua yang menyukai gadis-gadis muda. Sebenarnya apalagi yang kurang darimu? Tahukah kamu, kakak iparmu di luar sana sudah punya 3 anak. Dia saja bisa bersabar. Kenapa kamu tidak bisa? Pada akhirnya,
Ayahku mengancam akan memutuskan hubungan ayah dan anak denganku. Saya mengangguk, baiklah. 30 hari kemudian, saya dan Bai Ningbin pergi bersama ke kantor catatan sipil untuk menerima buku merah perceraian. Bersama buku merah itu, ada selembar cek. Jumlahnya sekitar 10 miliar. Cek ini bernilai 10 miliar. Dia menyerahkan cek 10 miliar ini kepada saya. Fang Yuan akan menempuh jalan yang lebih jauh, mendaki gunung yang lebih tinggi, dan menjelajahi langit yang lebih luas di masa depan. Apakah aku masih bisa bertemu denganmu di masa depan? Aku mengangguk, tentu saja. Aku akan mengundangmu ke pesta ulang tahunku setiap tahun. Bai Ningbin berutang budi seumur hidup padanya. Akhirnya tersenyum, mengubah ribuan kata menjadi satu kalimat, Fang Yuan, berhati-hatilah. Pertama kali saya menyadari bahwa saya menyukai Shen Fang Yuan adalah di rumah tua. Saat itu, dia berkata kepada kakek bahwa dia ingin menceraikan saya. Reaksi bawah sadar saya adalah menolak. Ketika saya menyadari bahwa saya tidak ingin bercerai, saya, sejak kecil, membenci, menolak, bahkan takut akan pernikahan. Saya selalu merasa bahwa Shen Fang Yuan mengikat saya dengan pernikahan. Saya selalu berharap suatu hari nanti bisa membatalkan pernikahan ini. Tapi saya menyadari bahwa ketika hari itu benar-benar tiba, hati saya sangat menolak. Saya berbohong pada diri sendiri, dan juga berbohong pada Shen Fang Yuan, mengatakan bahwa saya hanya terbiasa dengan kehadirannya. Saya sengaja membiarkan He Qiang tinggal. Sengaja mengatakan bahwa pakaian He Qiang terlihat bagus. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak menyukai Shen Fang Yuan, tidak menyukai pria yang dipaksakan kakek kepada saya. Kemudian Shen Fang Yuan pergi. Setelah mengetahui berita ini, saya marah, cemas, dan menyalahkan diri sendiri. Saya takut pergi tanpa pamit, takut ditinggalkan. Saya tidak ingin menjalin hubungan semacam ini dengan siapapun. Tapi saat itu, sebuah wajah aneh muncul di benak saya. Jika orang di seberang saya adalah Shen Fang Yuan, mungkin tidak apa-apa. Akhirnya, saya tidak bisa lagi menipu diri sendiri. Saya menyukai Shen Fang Yuan. Saya sangat merindukannya. Ketika saya merindukannya, saya hanya bisa menyembunyikan wajah saya di tumpukan boneka yang dijahitnya. Kemudian, dia akhirnya kembali. Saya masih keras kepala, tetapi hati saya sangat gembira. Tapi entah kenapa, saya selalu punya perasaan, merasa bahwa dia sedang melakukan serah terima, dan kemudian mendorong saya kepada orang yang baru datang. He Qiang itu. Saya takut ditinggalkan lagi olehnya, bahkan jika saya mati. Aku juga ingin dia mati di sisiku. Sebentar lagi aku akan ingat apa yang ada di hatiku. Menyatakan isi hati, tapi aku menyadari, dia tidak bahagia. Di hadapanku, dia selalu lesu, seperti mayat hidup yang mati rasa. Padahal jelas-jelas di video-video perjalanannya dia terlihat begitu bersemangat. Aku ingin membuatnya lebih bahagia, aku mengajaknya bepergian bersama, lalu aku baru tahu. Ternyata bukan perjalanan, melainkan Shen Fang Yuan membawa daya hidup, yaitu meninggalkanku. Membuatnya bersemangat kembali, bahkan saat bepergian denganku, dia tampak sangat lelah. Harus waspada terhadap kemungkinan penyakit yang bisa kambuh kapan saja. Memahami saya, tidak akan pernah bisa benar-benar bersantai. Hari itu, duduk di padang rumput ulan yang berbeda. Apa aku malah menghambatmu? Dia bahkan tidak bisa tersenyum. Ya, kupikir, jika memang begitu, biarlah dia bebas. Hadiah ulang tahun ke-25 yang semula ingin kuberikan padanya adalah lagu itu. Lagu itu menghabiskan banyak tenaga dan pikiranku, tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Aku tidak suka hal-hal yang tidak sempurna. Mungkin ini takdir. Seharusnya aku mengganti hadiah itu. Jadi, aku menggantinya dengan kebebasan untuknya. Bersamaan dengan itu adalah cek yang memang menjadi haknya selama ini. Kasihan dia selama ini. Setelah perceraian, aku mengurung diri di ruang kerja. Berkali-kali aku melihatku, lagu yang kutulis untuk Shen Fang Yuan. Sudah kuubah berkali-kali tapi tetap tidak memuaskan. Hingga suatu malam, dalam mimpi, dia yang berusia 15 tahun. Tersenyum padaku di Taman Mawar. Kamu tidak takut sakit? Sudah banyak darah yang keluar, tapi tidak dipedulikan. Di usia 20 tahun, dia tersenyum menatapku, Bai Ningbing. Maukah aku merawatmu mulai sekarang? 25 tahun. Dengan hati-hati dia mengeluarkan sebuah earphone. Mimpi, ini hadiah ulang tahunmu. Aku mendapatkannya setelah berjuang cukup lama. Saat terbangun, bantal sudah basah. Aku tahu apa yang kurang dari lagu itu. Kami mengaransemennya selama 2 hari di ruang kerja, mengabaikan makan dan tidur. Ini adalah lagu terbaik yang pernah aku tulis. Dia memanggilku Fang Yuan. Hanya dengan lagu ini, ku persembahkan untuk cintaku selamanya. Popularitas Fang Yuan sangat tinggi. Itu memang dipersembahkan untuknya. Kami berjanji bertemu setahun sekali. Di waktu lain, aku hanya bisa melihat akun media sosialnya. Aku menonton setiap video yang dia unggah. Dia pergi menunggang kuda, pergi balapan, pergi bermain ski. Dia yang begitu tenang dan patuh, ternyata menyembunyikan jiwa pemberontak di dalam dirinya.
Bunga yang indah, layu dan tidak mekar di tanganku, setelah aku tinggalkan. Dia akhirnya mekar kembali. Baguslah, mulai sekarang, setiap tahun. Aku menantikan ulang tahun Shen Fangyuan, karena hanya pada hari itu aku bisa melihatnya. Dia tumbuh dengan subur. Di ulang tahun-tahun ini, banyak temanku datang. Dia duduk diam di sudut. Dia selalu menjadi yang paling berharga di seluruh ruangan. Kakek Bai pernah bertanya padaku, apakah aku ingin rujuk dengan Bai Ningbin? Dia bilang, sejak aku pergi, Bai Ningbin selalu sendiri. Aku tersenyum bisu dan menggelengkan kepala menolak. Aku pernah benar-benar mencintai Bai Ningbin. Dia adalah sosok impianku di masa muda. Tetapi cinta sedalam air pun, pada akhirnya akan mengikis rasa sayang. Dia juga menjadi orang yang kutinggalkan di masa lalu.